Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ramli Dinata MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Khitobah dan Muhadarah, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, 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 Allahumma amin. Perkenalkan, saya Eva Sriwahyuni, mahasiswi semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Menyantuni Anak Yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah seorang anak yang belum balik yang ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya. Mereka sama seperti kita, seperti manusia biasa yang butuh kasih sayang dan pertolongan. Mereka lebih membutuhkan pertolongan kepada kita karena seorang ayah yang telah tiada sehingga beban keluarganya itu ditanggung oleh seorang ibu. Nah, oleh sebab itu kita harus menyantuni dan menyayangi anak yatim. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini tiada lain karena untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar tidak terlantar sepeninggalan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar menyantuni anak yatim dan menanggung kehidupan mereka dan jangan sampai mereka itu terlantar. Segala kebutuhan mereka sehari-hari termasuk pula di dalam pendidikannya, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Bagaimana cara kita menyantuni anak yatim tersebut? Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 220 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka itu secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka adalah saudaramu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan itu, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anak yatim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yatim sangat menyayanginya, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang maksudnya kurang lebih pada suatu hari bertepatan dengan hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju sholat. Nah, di tengah-tengah perjalanannya, beliau bertemu dengan rombongan anak-anak yang sedang bermain. Dari sekian banyaknya anak-anak itu, ada seorang anak yang kelihatannya sedih, dengan pakaian yang compang-camping, tidak jelas, kotor. Nah, setelah itu ditanya oleh Rasulullah SAW. Taulah beliau bahwa anak itu
adalah anak yatim karena ayahnya telah gugur di medan perang pertempuran melawan orang-orang kafir. Dia telah diusir ayah tirinya dan dihabiskan pula harta warisannya. Mengetahui keadaan anak seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanggung segala kehidupannya. Dia diasuh sebagaimana beliau mengasuh keluarganya sendiri. Diberinya pakaian yang baik, makanan, dan segala kebutuhan hidupnya, sehingga keadaan anak yatim tersebut tidak bersedih lagi karena selalu mendapat limpahan kasih sayang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya kita umat Muslim selama ini kurang memperhatikan nasib anak yatim. Banyak anak yatim di sana sini yang terlantar kehidupannya, tidak bisa mengenyam pendidikan yang memadai sebagaimana anak-anak lainnya. Kalau kita bandingkan dengan yayasan yatim piatu yang ada sekarang ini, sama sekali belum memadai dengan jumlah anak yatim yang ada. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau memperhatikan mereka, padahal menyantuni anak yatim adalah suatu ajaran agama Islam yang sangat ditekankan, merupakan amal mulia yang kelak Allah akan membalasnya dengan surga bagi siapa saja yang menyantuni anak yatim. Bukan saja anak yatim yang tidak diperhatikan kehidupannya, bahkan juga banyak orang-orang yang tega memakan atau mengganggu harta kekayaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang memakan harta anak yatim, baik disengaja maupun tidak disengaja. Seorang ibu misalnya, dia harus berhati-hati jika ia mempunyai tanggungan anak yatim. Jangan sampai anak yatim itu dicampur dengan harta sendirinya, hingga tidak terasa kalau dirinya selama ini telah memakan harta anak yatim yang diasuhnya itu. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim, sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 2 yang artinya, dan berikanlah anak-anak yatim yang sudah balik itu harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Kaum muslimin yang berbahagia, begitulah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang suka memakan harta anak yatim. Sebaliknya, orang yang suka menolong anak yatim, melimpahkan kasih sayangnya kepada anak yatim, menyediakan kebutuhan sehari-harinya kepada anak yatim, dan juga memikirkan masalah pendidikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan pahala yang sangat besar. Oleh karena itu, masalah anak yatim ini janganlah kita anggap sepele. Janganlah kita sebagai umat Islam didahului oleh orang-orang yang bukan Islam di dalam mengurus anak yatim. Bahkan umat Islam semestinya harus menjadi pelopornya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesungguhnya merawat dan menyantuni anak yatim adalah termasuk amal takwa. Kalau orang itu kurang ketakwaannya kepada Allah, maka berkurang pula perhatiannya terhadap anak yatim. Karena itu, marilah kita senantiasa giat membantu dan menyantuni anak yatim, baik secara perorangan atau secara organisasi, dengan mendirikan yayasan yang khusus bergerak di dalam menangani kesejahteraan anak yatim, dan kiranya menolong anak yatim secara terorganisir dengan membantu yayasan misalnya, maka manfaatnya akan lebih besar. Sebab kebutuhan anak yatim itu bukan datang sewaktu-waktu, akan tetapi terus-menerus hingga anak yatim itu memasuki umur balik. Akhirnya, marilah kita berlomba-lomba beramal soleh, termasuk diantaranya menyantuni anak yatim dan menyayanginya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.